Kamu memang harus diberi pelajaran, dasar wanita hina, kata suamiku sambil meninggalkanku di jalanan sepi yang jauh dari manapun. Aku hanya mengangguk tanpa membantah. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di hadapanku. Asisten kepercayaanku segera membukakan pintu. Aku masuk dengan senyum. Yang tidak pernah dia sadari, semua ini adalah perangkap yang sudah kusiapkan. Di kediaman keluarga besar Wijaya, pagi selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang sudah diatur sedemikian rupa. Cahaya matahari menerobos melalui jendela besar ruang makan, menyinari peralatan makan perak yang tertata rapi. Namun, di sudut meja, Citra duduk dengan tenang, jemarinya memegang cangkir teh porselen yang sudah mendingin. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Ia mengenakan blus katun sederhana berwarna pucat tanpa riasan yang mencolok, membiarkan rambutnya terikat asal-asalan. Di mata orang asing, ia mungkin terlihat seperti asisten rumah tangga atau orang asing yang tersesat. Namun kenyataannya, ia adalah nyonya rumah di sini, istri sah dari Tio Wijaya. Tio melangkah masuk ke ruang makan dengan setelan jas mahalnya. Raut wajahnya tampak masam sebelum ia bahkan sempat menyesap kopinya. Matanya menyapu meja, lalu berhenti pada Citra dengan tatapan yang menyiratkan kejengkelan yang tak disembunyikan. Citra, kau lagi? Kenapa kau tidak belajar berpakaian yang lebih pantas? Teman-teman bisnisku akan datang untuk sarapan pagi ini. Penampilanmu seperti pengemis itu akan membuat citraku jatuh, ketus Tio tanpa memedulikan kehadiran sang istri sebagai manusia. Citra tidak menjawab dengan kemarahan. Ia hanya meletakkan cangkirnya dengan lembut. Suara denting porselen yang halus, seolah menjadi satu-satunya suara di ruangan yang mendadak sunyi itu. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata tajam Tio. Selama 3 tahun pernikahan mereka, ia telah membangun pertahanan diri yang kokoh, bukan dari kekerasan, melainkan dari kedalaman jiwa yang tidak dipahami oleh pria di hadapannya. Citra tahu persis siapa Tio. Pria yang menikahinya bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat Citra sebagai sosok perempuan aman yang bisa ia kendalikan. Tak lama kemudian, ibu mertuanya, Ibu Ratna, masuk ke ruangan dengan langkah yang angkuh. Perhiasan yang melingkar di lehernya berkilau, lebih terang dari kehangatan keluarga. Tio benar, Citra. Kau harus mulai belajar kelas sosial. Kami tidak ingin orang-orang berpikir Tio menikahi sembarang orang dari jalanan. Seharusnya kau bersyukur Tio masih mau mempertahankanmu, meski kau tidak membawa apapun dalam pernikahan ini, sindir Ibu Ratna sambil menyesap kopi, tatapannya menghina. Dalam benak Citra, sebuah ironi pahit menyelinap. Mereka tidak tahu apa-apa. Di balik ketenangan wajah Citra, tersimpan sebuah rahasia besar yang jika diungkapkan akan meruntuhkan fondasi rumah mewah ini dalam sekejap. Citra adalah pemilik tunggal Phoenix Group, sebuah kerajaan bisnis yang mengendalikan jalur logistik, properti, dan sektor keuangan di Asia. Setiap sen yang digunakan Tio untuk membeli jas mahal itu, setiap tetes kopi yang dinikmati mertuanya, hingga setiap inci dari rumah megah ini, pada dasarnya adalah bagian dari investasi terselubung perusahaan milik Citra. Ia telah memilih untuk menyembunyikan identitasnya, mengenakan topeng sebagai wanita sederhana, hanya untuk satu tujuan: melihat seberapa dalam ketulusan pria yang ia nikahi. Namun setiap hari, Tio semakin memperlihatkan wajah aslinya. Suaminya itu tidak hanya tidak tulus, ia adalah seorang oportunis yang terlilit utang judi dan gaya hidup kelas atas yang tak mampu ia biayai sendiri. Citra sering melihat Tio menelepon pihak bank dengan nada rendah yang ketakutan, lalu kembali ke meja makan dengan kepongahan yang dipaksakan. "Aku punya pertemuan penting siang ini," ujar Tio memecah lamunan Citra. "Aku butuh uang untuk menjamu klien besar. Jangan banyak bertanya. Cukup berikan kartu tambahanmu atau apapun yang bisa kau jual dari perhiasan murah milik ibumu itu. Aku akan menggantinya nanti." Citra menatap suaminya lekat-lekat. Dalam tatapan itu, ada kesedihan yang mendalam. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia menyadari bahwa ujian ketulusan yang ia rancang selama ini telah berakhir. Bukan dengan cinta yang tumbuh, melainkan dengan pengkhianatan yang membusuk dari dalam.
Citra tahu, batas kesabarannya sudah hampir habis. Ia berdiri, merapikan kursinya, dan memberikan senyuman tipis yang membuat Tio mengerutkan kening karena tidak mengerti artinya. "Tio," suara Citra tenang namun tajam, seolah memotong udara di ruangan itu. "Mungkin hari ini adalah hari di mana kau harus benar-benar melihat apa yang tersisa dalam pernikahan kita." Citra berbalik dan melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkan Tio dan ibunya yang saling pandang dengan ekspresi bingung dan kesal. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah langkah terakhir Citra sebagai istri yang penurut. Bayangan di balik kemewahan itu mulai memudar, dan di balik cermin kamarnya, Citra bukan lagi perempuan sederhana. Ia adalah seorang penguasa yang bersiap untuk mengambil alih kendali atas takdirnya sendiri. Permainan ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Suasana rumah masih terasa mencekam pasca kepergian Citra dari meja makan. Tio masih berdiri di tempatnya, menatap punggung istrinya yang menjauh dengan tatapan penuh rasa tidak suka. "Wanita itu semakin berani," gumam Tio. Suaranya syarat dengan nada meremehkan. Ibu Ratna, yang sedang sibuk memeriksa ponselnya, hanya mendengus sinis tanpa mengalihkan pandangan. Bagi mereka, Citra hanyalah dekorasi hidup yang harusnya diam, menurut, dan bersyukur atas apapun yang diberikan. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Citra sedang melakukan sesuatu yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk membayangkan. Di dalam kamarnya, Citra tidak menangis. Ia tidak merasa terluka oleh penghinaan itu. Ia justru merasa lega. Ujian yang ia jalani selama 3 tahun terakhir ini telah mencapai puncaknya. Setiap kata kasar, setiap tatapan merendahkan, dan setiap tuntutan finansial dari Tio kini, ia simpan sebagai catatan hitam. Ia duduk di depan meja rias, namun bukan untuk memulas wajah dengan bedak atau lipstik. Di hadapannya, kini terbentang layar tablet tipis yang memancarkan grafik pergerakan aset. Dengan jemari yang bergerak lincah dan penuh wibawa, ia meninjau laporan keuangan Phoenix Group. Di saat yang sama, di ruang tamu, Tio sedang berkeringat dingin. Ia baru saja menutup panggilan telepon yang menegangkan dengan salah satu pihak bank. Utangnya kian menumpuk, dan bunga yang harus ia bayar sudah melampaui batas toleransi. Gaya hidup mewah yang ia pamerkan di depan relasi bisnis, sepatu desainer, jam tangan berlapis emas, hingga jamuan makan di restoran bintang 5, sebenarnya adalah hasil dari kartu kredit yang sudah mencapai limit maksimal, dan pinjaman tak resmi yang mulai menagih dengan cara yang tidak menyenangkan. Tio masuk ke kamar dan mendapati Citra sedang duduk dengan tenang. "Citra, aku tidak punya waktu untuk drama," seru Tio sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. "Aku butuh akses ke aset cair milikmu. Jika klien siang ini tidak terkesan, perusahaanku bisa bangkrut. Kau tidak ingin hidup mewah kita hilang, bukan? Kau harus membantuku. Bukankah itu tugas seorang istri?" Citra menoleh. Tatapannya kini tidak lagi redup atau menunduk. Ada kilatan dingin yang membuat Tio tanpa sadar berhenti melangkah. Citra berdiri, berjalan mendekati Tio dengan keanggunan yang tidak pernah ditunjukkannya selama ini. Ia menatap pria yang telah menikahinya itu dengan saksama, menelusuri wajah yang dulunya ia anggap sebagai pelabuhan terakhirnya. "Tugas seorang istri, Tio?" tanya Citra dengan suara yang tenang namun menusuk. "Apakah itu tugas yang kau berikan padaku selama ini? Menutup mata atas ketidaksetiaanmu, menutup mulut atas utang-utangmu, dan menguras warisan keluarga untuk membiayai kesombonganmu?" Tio tertegun. Ia tidak menyangka Citra berani bicara sejauh itu. "Apa maksudmu? Kau hanya wanita tidak berguna yang hidup menumpang padaku." Citra tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. "Jika aku tidak berguna, mengapa kau selalu mencariku setiap kali saldo rekeningmu menyentuh angka 0? Mengapa kau selalu memohon padaku saat penagih utang mendatangi kantor pusatmu?" Tio merasa terhina. Kebenarannya yang pahit diucapkan langsung oleh seseorang yang selama ini ia rendahkan. Ia hendak membentak, namun Citra memotong dengan dingin. "Hari ini, aku akan memberikan apa yang kau minta. Tapi ingat satu hal, Tio.
Ini adalah terakhir kalinya. Aku akan memberikan akses dana yang kau butuhkan, namun dengan sebuah syarat yang akan mengubah hidupmu selamanya. Tio terdiam. Keserakahan menutupi akal sehatnya. Ia tidak peduli apa syaratnya, yang penting ia bisa menutup utang hari ini dan kembali terlihat megah di mata orang lain. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menjatuhkan lehernya sendiri ke dalam jerat yang telah Citra siapkan dengan sangat rapi. Citra sudah tidak lagi bermain sebagai istri yang berbakti. Ia sedang bermain sebagai penguasa yang sedang memancing mangsanya masuk ke dalam perangkap paling mematikan. Di balik ketenangan wajahnya, Citra telah mengirimkan pesan terenkripsi ke firma hukum kepercayaannya. Perang ini baru saja dimulai, dan Tio, dengan segala kesombongannya, baru saja memberikan restu untuk kehancurannya sendiri tanpa ia sadari. Citra berbalik, mengambil dokumen yang sudah ia siapkan, dan menyodorkannya pada Tio. Tanda tangani ini, dan semua yang kau butuhkan akan segera tersedia. Tapi ingat Tio, sekali kau membubuhkan tanda tanganmu di sini, kau tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamamu yang palsu. Tio menyambar dokumen itu tanpa membaca detailnya, hanya fokus pada janji ketersediaan dana. Ia tidak melihat adanya jebakan di balik klausul yang ia tanda tangani. Retakan dalam pernikahan mereka kini bukan sekadar masalah perasaan, melainkan masalah takdir yang sudah tertulis di atas kertas hitam di atas putih. Suasana di ruang tengah terasa menyesakan, seolah oksigen di ruangan itu telah habis tersedot oleh aura dingin yang memancar dari tubuh Citra. Tio, dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa antusias yang bercampur serakah, mencengkeram pulpen mahal miliknya. Ia tidak memedulikan detail dokumen yang tersaji di meja. Pikirannya hanya terpaku pada angka-angka fantastis yang dijanjikan akan masuk ke rekeningnya setelah ia membubuhkan tanda tangan. Ia merasa di atas angin, percaya bahwa ia telah berhasil menundukkan istrinya kembali. Citra duduk di seberang meja, memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia melihat Tio, seorang pria yang pernah ia cintai, karena kehangatan palsu yang dulu sempat ia tawarkan, kini hanyalah sosok asing yang dikendalikan oleh nafsu harta. Di dalam dokumen tersebut, terdapat klausul-klausul yang sebenarnya merupakan surat kuasa pengalihan aset dan pengakuan utang yang disusun oleh tim pengacara terbaik Phoenix Group. Citra telah memastikan bahwa setiap kata di dalamnya memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Selesai, ujar Tio dengan napas lega setelah membubuhkan tanda tangannya dengan penuh penekanan. Ia melemparkan pulpen itu ke meja dengan angkuh, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Nah, sekarang berikan apa yang aku minta. Jangan buat aku menunggu. Citra mengambil dokumen itu perlahan. Ia memeriksanya sejenak, memastikan setiap tanda tangan Tio berada di posisi yang tepat. Kau akan mendapatkannya, Tio, tapi sebelum itu ada satu hal lagi. Citra terdiam sejenak, menatap Tio tepat di manik matanya yang menunjukkan keresahan. Ayahku meninggalkan satu-satunya warisan tanah yang tersisa untukku. Aku butuh kau menjualnya untuk menutupi sisa utangmu yang lain. Hanya dengan itu, namamu akan bersih dari catatan hitam bank. Mata Tio membelalak. Tanah warisan mendiang ayah Citra adalah aset terakhir yang memiliki nilai sejarah dan sentimental yang sangat tinggi. Tanah itu, kau gila, itu harta milik mendiang mertuaku. Lagi pula, itu tanah keluarga, bukan milikmu sendiri. Seru Tio, berusaha mempertahankan moralitas yang sebenarnya tidak ia miliki. Keluarga? Citra tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat kering dan tidak menyentuh hatinya. Sejak kapan kau menganggap harta milikku sebagai harta keluarga? Bukankah selama ini kau selalu berkata bahwa apapun yang ada di rumah ini adalah milikmu? Citra, jangan berani-berani mengancamku. Tio bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah yang mulai memuncak. Keinginan untuk menguasai harta tersebut memicu sisi gelap dalam dirinya. Ia merasa Citra mulai berani melawan, sebuah perilaku yang menurutnya harus segera dipatahkan. Aku tidak mengancam, Tio. Aku hanya memberi pilihan, balas Citra tenang. Ia berdiri, menunjukkan postur yang jauh lebih berwibawa dibanding sebelumnya. Tanah itu atau seluruh kehidupan mewahmu runtuh hari ini juga.
Kau yang memilih menjadi gelandangan atau menjual aset itu untuk menyelamatkan posisimu. Tio terpojok. Utang-utangnya sudah berada di ambang batas waktu. Para penagih utang sudah mulai berani menerornya lewat pesan-pesan gelap yang ia terima setiap jam. Dengan napas yang memburu, ia menatap Citra dengan penuh kebencian. Ia tidak lagi melihat wanita yang harus ia lindungi, melainkan penghalang yang harus disingkirkan. Baik, kita jual tanah itu. Tapi setelah ini, jangan pernah harap aku akan menganggapmu sebagai istri lagi. Kau tidak lebih dari alat yang sudah tidak berguna bagiku, teriak Tio sambil beranjak pergi meninggalkan ruangan dengan langkah yang menghentak lantai. Citra tetap diam di posisinya, membiarkan Tio melangkah menjauh. Di balik ketenangannya, ia merasakan hantaman emosi yang cukup berat. Bukan karena ia menyesali rencananya, melainkan karena ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keserakahan telah benar-benar melenyapkan sisa-sisa kemanusiaan di dalam diri orang yang dulu ia nikahi. Sesaat setelah Tio menghilang di balik pintu, Citra mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada pengacara kepercayaannya. Tahap pertama selesai. Dia telah menandatangani surat kuasa. Eksekusi pengambilalihan dimulai sekarang. Citra menghela napas panjang, menatap jendela yang memperlihatkan taman rumah yang luas, namun terasa dingin. Ia tahu, setelah ini, permainan akan berubah menjadi sangat brutal. Tio tidak akan tinggal diam, dan ia akan segera menyadari bahwa tanah itu bukanlah satu-satunya hal yang ia kehilangan. Hari ini, Tio telah menggali lubang kuburnya sendiri, dan Citra hanya tinggal menunggu waktu untuk membiarkan pria itu jatuh ke dalamnya. Babak baru pengkhianatan ini telah mencapai titik didih yang tak lagi bisa kembali ke semula. Ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya sore itu. Langit di luar jendela mulai menggelap, seolah mencerminkan retakan yang kian dalam hubungan mereka. Tio pulang dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan lagi kekecewaannya. Rencana penjualan tanah warisan ayah Citra gagal total, karena masalah sertifikat yang tiba-tiba diblokir oleh pihak hukum. Sebuah langkah yang sebenarnya telah diatur rapi oleh firma hukum Citra di balik layar. Tanpa memedulikan kondisi cuaca yang mulai memburuk, Tio melampiaskan seluruh frustrasinya pada Citra. Ia tidak lagi peduli pada etika atau rasa hormat. Baginya, Citra bukan lagi istri, melainkan beban mati yang menyeretnya ke dalam lubang kehancuran. "Kau sengaja, bukan?" teriak Tio sambil membanting pintu depan hingga menimbulkan dentuman keras yang menggetarkan seisi rumah. Ia berjalan mendekati Citra yang berdiri di ruang tengah dengan pakaian sederhana yang selalu ia kenakan. "Sertifikat itu diblokir. Kau pasti sudah menyuap notaris atau orang hukum untuk menahannya agar aku tidak bisa mendapatkan uang itu. Kau ingin melihatku bangkrut? Hah?" Citra tidak bergeming. Ia menatap suaminya dengan sorot mata yang tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Tio semakin kehilangan kendali. "Aku hanya mengatakan bahwa tanah itu tidak bisa dijual sekarang, Tio. Mungkin ada masalah administratif yang di luar kuasaku," jawab Citra dengan nada datar, namun terselip ironi di setiap suku, katanya. "Omong kosong." Tio mencengkeram lengan Citra dengan kasar, memaksanya menatap matanya yang dipenuhi amarah yang membara. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau sengaja ingin menghancurkanku agar kau bisa melihatku menderita. Kamu wanita licik." Ibu Ratna keluar dari kamar, bukannya melerai, ia justru memprovokasi. "Tio, buat apa kau membuang waktu dengan wanita ini? Dia sudah tidak berguna. Dia tidak bisa membawa keuntungan apapun ke keluarga ini, malah jadi parasit yang membebani hidupmu. Usir saja dia. Kita tidak butuh orang yang hanya bisa membawa sial." Tio tertawa sinis, suara tawanya terdengar seperti lengkingan frustrasi. Ia menarik lengan Citra hingga wanita itu terhuyung ke arah pintu depan. "Dengar itu? Bahkan ibuku sudah muak melihatmu. Pergi dari sini. Aku tidak butuh istri yang tidak bisa memberikan apa-apa selain masalah. Hidupku akan jauh lebih sempurna tanpa kehadiranmu yang membosankan ini." "Tio, kau yakin dengan keputusan ini?" tanya Citra sekali lagi. Suaranya tidak terdengar seperti permohonan, melainkan seperti peringatan terakhir yang diucapkan oleh seorang hakim
sebelum mengetuk palu. "Jangan pernah kembali." Tio mendorong Citra keluar dari ambang pintu rumah mereka, tepat saat hujan deras mulai mengguyur bumi. Suara guntur menggelegar di atas kepala, seolah merestui babak baru dalam hidup Citra. Pintu besar rumah itu terbanting menutup di depan wajah Citra, meninggalkan dirinya sendirian di bawah guyuran hujan yang dingin menusuk tulang. Citra terdiam di bawah derasnya hujan. Ia memandang rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat berlindung. Namun kini ia sadar bahwa tempat itu hanyalah sebuah penjara yang selama ini ia biarkan berdiri. Ia tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. Saat ia berbalik badan, sosok Citra yang sederhana dan tampak lemah perlahan menghilang. Di ujung jalan, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di sampingnya. Seseorang berpakaian setelan gelap keluar dengan membawa payung besar, membukakan pintu mobil dengan penuh hormat. Citra masuk ke dalam mobil, meninggalkan semua sisa-sisa hidup lamanya di balik gerbang rumah yang kini terasa semakin sempit dan menyesakkan. "Selamat datang kembali, Nyonya," ucap pengawal yang menyambutnya. Citra menatap spion mobil, melihat rumah itu semakin mengecil. Ia tahu, saat ia menapakkan kaki kembali ke dunia luar, ia tidak lagi datang sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai Phoenix yang siap membakar semua kesombongan yang pernah merendahkannya. Tio berpikir ia telah membuang sampah, namun ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya orang yang memegang kunci masa depannya. Kini, tidak ada lagi belas kasih. Strategi pembalasan telah dimulai, dan setiap tetes hujan malam ini adalah saksi bisu awal dari kehancuran Tio Wijaya. Di dalam kabin mobil mewah yang senyap, keheningan terasa begitu berat, namun bagi Citra, ini adalah ketenangan yang telah lama ia rindukan. Hujan di luar jendela kaca anti peluru itu seolah mencuci bersih sisa-sisa debu rumah tangga yang selama ini mengikatnya. Citra tidak lagi mengenakan blus katun kusam. Ia kini duduk dengan posisi tegak, sorot matanya tajam, memancarkan wibawa seorang pemimpin yang telah lama bersembunyi di balik bayang-bayang. Mobil itu melaju meninggalkan kawasan elit yang kini terasa seperti kandang sempit, menuju pusat distrik bisnis ibu kota, Menara Megah Phoenix Group. Menara ini berdiri kokoh, menjulang menembus awan, sebuah monumen nyata dari kekuasaan yang selama ini ia kelola melalui layar tablet dari balik pintu kamar yang terkunci. Saat mobil berhenti di lobi utama, pintu terbuka otomatis. Bukan lagi tatapan merendahkan yang ia terima, melainkan deretan jajaran eksekutif yang telah berbaris rapi. Mereka membungkuk dalam-dalam, menunjukkan penghormatan mutlak kepada sosok yang selama ini mereka kenal hanya sebagai Nyonya Besar melalui konferensi video terenkripsi. "Selamat datang kembali, Nyonya," ucap Adrian, kepala firma hukum sekaligus tangan kanan Citra selama lebih dari 1 dekade. Nadanya penuh dengan loyalitas yang tak tergoyahkan. Citra melangkah keluar. Langkah kakinya tegas, menggema di lantai marmer lobi yang luas. Ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, 3 tahun menjadi istri sederhana adalah sebuah observasi lapangan yang sangat berharga. Ia telah melihat bagaimana Tio mengelola perusahaan-perusahaan kecilnya dengan rasa haus akan kekuasaan, dan betapa rendahnya moralitas pria itu ketika dihadapkan pada godaan uang. Kini, semua data, rekaman percakapan, hingga celah hukum yang sengaja ia biarkan terbuka telah tersimpan rapat di dalam genggamannya. Ia dibawa menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Di sana, sebuah meja kayu mahoni panjang telah dipenuhi oleh berkas-berkas pengambil alihan. Citra duduk di kursi pemimpin. Tanpa membuang waktu, ia membuka layar besar di hadapannya yang menampilkan peta keuangan perusahaan Tio Wijaya. Tio berpikir dia bebas. Suara Citra terdengar tenang, namun bergetar dengan otoritas yang tak terbantahkan. Dia pikir dengan membuangku, dia telah membuang beban hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa selama ini, setiap investasi yang dia banggakan, setiap gedung yang dia beli atas namanya, sebenarnya berada di bawah payung Phoenix Group, melalui entitas-entitas cangkang yang kukelola. Adrian menyodorkan sebuah dokumen final. "Semua sudah siap, Nyonya.
Kami telah memutus seluruh suplai dana ke rekening pribadi Tio. Bahkan, kontrak kerjasama yang baru saja ia tanda tangani pagi tadi sebenarnya adalah jebakan. Itu adalah perjanjian penyerahan aset total jika terjadi gagal bayar dalam waktu 24 jam. Citra tersenyum, senyuman yang membuat siapapun di ruangan itu merasa merinding. Ia teringat kembali pada dokumen yang ditandatangani Tio di rumah tadi siang. Pria itu begitu serakah, begitu yakin akan mendapatkan suntikan dana, sehingga ia tidak membaca satupun klausul yang tertulis di balik lembaran itu. Tio telah menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Mulai eksekusi, perintah Citra pendek. Dalam sekejap, jari jemari para analis di ruangan itu menari di atas keyboard. Suara ketikan yang cepat menjadi detak jantung baru bagi kehancuran Tio. Secara sistematis, mereka mulai mencabut hak akses Tio terhadap fasilitas-fasilitas mewahnya. Kartu kredit yang biasa ia gunakan untuk pamer di depan klien kini akan ditolak satu persatu. Akses ke rekening perusahaan akan segera dibekukan dengan alasan audit mendadak. Citra menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang tampak seperti titik-titik kecil yang bisa ia padamkan kapan saja. Ia bukan lagi Citra yang menahan air mata saat dimaki mertuanya. Ia adalah badai yang sedang bergerak perlahan menuju pusat kehidupan Tio. Tio ingin hidup sempurna tanpaku? Gumam Citra pada dirinya sendiri. Baiklah, akan kubuktikan padanya bahwa tanpa kehadiranku, hidupnya bukanlah kesempurnaan, melainkan kehampaan yang tak berujung. Di ruangan itu, suasana berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi, namun mematikan. Citra tidak butuh teriakan untuk membalas dendam. Ia hanya butuh presisi, waktu, dan hukum yang ada di pihaknya. Dan malam ini, di lantai paling atas gedung ini, ia telah resmi kembali untuk merebut kembali segalanya, sekaligus menghancurkan pria yang telah menyia-nyiakan ketulusannya. Permainan ini baru saja dimulai, dan Tio Wijaya sama sekali tidak tahu bahwa tanah tempat ia berdiri sudah amblas tepat di bawah kakinya. Pagi itu, Tio Wijaya terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Baginya, kemarin adalah hari kemenangan. Ia merasa telah melepaskan belenggu yang selama ini menghambat langkahnya. Setelah mengusir Citra di tengah hujan deras, ia merasa hidupnya akan kembali ke jalur kesuksesan yang ia impikan. Ia turun ke ruang makan dengan setelan jas brand ternama, bersiul kecil, siap untuk menghadapi pertemuan penting dengan klien besar yang akan mengamankan masa depan perusahaannya. "Pagi, Ma," sapu Tio pada Ibu Ratna yang sedang sibuk memilih perhiasan di meja. "Hari ini hari besar. Dana segar akan masuk ke rekening perusahaan, dan kita bisa segera memesan liburan ke Eropa untuk merayakan kebebasan kita dari wanita pembawa sial itu." Ibu Ratna tersenyum bangga. "Tentu saja, Tio. Ibu sudah tidak sabar untuk menyingkirkan semua barang-barang murah miliknya dari rumah ini. Kita butuh suasana baru yang lebih berkelas." Tio tertawa, lalu duduk di kursi kepala meja. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat mengecek saldo rekening perusahaan untuk memastikan dana yang dijanjikan telah masuk sesuai kontrak yang ia tanda tangani kemarin. Namun, saat layar ponselnya menampilkan pesan error dari aplikasi perbankan, keningnya berkerut. Ia mencoba login kembali. Hasilnya tetap sama. Akses ditolak. "Aneh," gumam Tio. Ia mencoba masuk ke akun pribadinya, namun yang muncul justru pemberitahuan yang lebih dingin. "Rekening Anda telah dibekukan sementara oleh sistem keamanan pusat." Jantung Tio mulai berdegup lebih kencang. Ia segera menelepon manajer bank pribadinya. "Halo, mengapa rekening saya dibekukan? Saya punya transaksi besar hari ini." Suara di seberang telepon terdengar sangat formal, namun ada nada dingin yang menusuk di sana. "Mohon maaf Pak Tio, kami menerima instruksi dari firma hukum pusat terkait peninjauan kembali atas seluruh aset yang terhubung dengan entitas Phoenix Group. Ada klausul dalam perjanjian kredit Anda yang mengalami pelanggaran teknis berat. Untuk saat ini, kami tidak dapat memproses transaksi apapun." "Pelanggaran apa?" "Saya tidak melakukan kesalahan apapun," bentak Tio. Suaranya mulai meninggi hingga menarik perhatian Ibu Ratna. "Informasi lebih lanjut akan dikirimkan oleh tim legal kami melalui surat resmi. Kami menyarankan Anda untuk segera mengosongkan fasilitas perusahaan karena proses audit akan dimulai dalam hitungan jam."
jawab pihak bank sebelum memutus sambungan telepon secara sepihak. Tio membeku. Ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai hingga layarnya retak. Tangan pria itu mulai gemetar hebat. Ia mencoba menelepon kantor pusatnya, namun stafnya melaporkan hal yang lebih mengejutkan. Semua akses masuk ke sistem gedung sudah diganti, dan para staf operasional tidak lagi mengenali otoritasnya. Apa yang terjadi, Tio? Tanya Ibu Ratna dengan nada panik saat melihat perubahan wajah putranya. Ada masalah di bank, jawab Tio dengan suara parau. Ia segera bangkit, mencoba menghubungi klien besar yang seharusnya bertemu dengannya hari ini. Namun, ia tidak mendapat jawaban. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Tio. Itu bukan panggilan dari klien, melainkan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan yang memberikan ringkasan status asetnya. Tio membukanya dengan harapan bahwa itu adalah kesalahan sistem. Namun, matanya nyaris keluar saat melihat angka saldo di akun-akun utamanya kini menunjukkan angka 0. Bukan hanya itu, notifikasi tersebut juga berisi pemberitahuan penyitaan atas kendaraan mewah yang ia parkir di garasi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisik Tio. Ia berlari ke garasi. Mendapati mobil mewahnya telah ditarik oleh mobil derek dengan logo Phoenix Group yang sangat ia kenal. Saat itulah Tio sadar. Kemarin, saat ia begitu antusias menandatangani dokumen yang disodorkan Citra tanpa membacanya, ia sebenarnya sedang menandatangani surat penyerahan kuasa atas seluruh asetnya. Ia telah menyerahkan kunci rumah, kunci rekening, dan kendali hidupnya kepada wanita yang baru saja ia buang. Di balik dinding rumah yang mulai terasa mencekam itu, Tio mulai merasakan firasat buruk yang luar biasa. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan, tiba-tiba runtuh seperti rumah kartu yang ditiup badai. Ia memandang ke arah gerbang rumah, membayangkan wajah Citra. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia bukanlah penguasa dalam pernikahan tersebut. Ia hanyalah pion yang sedang dipermainkan oleh seorang ratu yang sedang menjalankan skakmatnya. Alarm kehancurannya telah berbunyi, nyaring dan menyakitkan. Tio tidak hanya kehilangan uang, ia sedang kehilangan segalanya. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu harus mulai memohon ampun kepada siapa. Karena wanita yang ia hina kemarin kini telah menjadi sosok yang memegang kendali atas hidup dan matinya. Pagi itu, ketenangan di rumah besar keluarga Wijaya hancur lebur oleh suara ketukan pintu yang ritmis, dingin dan otoriter. Tio, yang masih terjebak dalam kepanikan akibat pembekuan rekeningnya, melangkah tertatih menuju ruang tamu. Wajahnya yang pucat pasi menampakkan gurat ketakutan yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Ibu Ratna berdiri di belakangnya, napasnya memburu, matanya membelalak melihat sekelompok pria berjas hitam rapi, dikawal oleh petugas kepolisian dan seorang notaris yang membawa map tebal, berdiri di ambang pintu. "Ada apa ini? Siapa kalian?" Suara Tio bergetar, berusaha membangun kembali wibawanya yang tersisa, namun gema suaranya justru menunjukkan betapa rapuhnya ia saat ini. Pemimpin kelompok itu, seorang pria dengan kacamata perak yang tampak sangat profesional, tidak membuang waktu. Ia membuka map dan menunjukkan sebuah dokumen dengan segel resmi yang tak terbantahkan. "Selamat pagi Bapak Tio Wijaya, kami dari firma hukum Phoenix Group. Berdasarkan surat kuasa yang Anda tanda tangani secara sadar pada hari kemarin, rumah ini secara resmi bukan lagi aset milik Anda." Dunia Tio seakan berhenti berputar. Matanya tertuju pada lembaran kertas di tangan notaris itu. Di sana, tertulis dengan sangat jelas klausa pengalihan hak milik atas properti tersebut akibat gagal bayar instan. Tio merasa kepalanya berdenyut hebat. Ia tidak pernah membaca bagian itu. Ia tidak pernah mengira bahwa syarat yang diminta Citra adalah penyerahan rumah yang selama ini ia gunakan untuk memamerkan kekayaannya. "Tidak mungkin! Ini rumah saya! Saya yang membelinya!" Raung Tio, suaranya parau. Ia mencoba merebut dokumen itu, namun langkahnya terhenti oleh tatapan tajam pengawal yang berdiri di sisi notaris. "Anda menandatangani perjanjian pengalihan agunan atas pinjaman yang perusahaan Anda terima dari Phoenix Group sebagai dana darurat," sahut notaris itu dengan nada datar.
Perjanjian tersebut bersifat final and binding. Saat ini, status Anda adalah penghuni tanpa izin. Kami memberikan waktu 2 jam untuk mengosongkan properti ini dari barang-barang pribadi Anda. 2 jam? Ibu Ratna menjerit. Perhiasannya yang dulu berkilau kini terasa seperti rantai besi yang membebani lehernya. Ini pasti ulah menantu tidak berguna itu. Tio, hubungi dia. Katakan padanya dia tidak bisa melakukan ini. Tio merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponsel, namun benda itu sudah tidak berfungsi. Sinyal telah diputus, dan perangkat tersebut mendadak terkunci total. Ia tidak bisa menelepon siapapun. Citra benar-benar telah memutus komunikasinya dengan dunia luar. Di tengah kekacauan itu, Tio berjalan ke arah cermin besar di ruang tamu. Cermin yang sering ia gunakan untuk mengagumi diri sendiri sebelum pergi bertemu klien. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Pria yang sombong. Pria yang merendahkan istrinya karena kemiskinan yang ia sangka ada pada diri wanita itu. Dan kini, pria yang berdiri tanpa harga diri di rumahnya sendiri. Ia teringat kembali pada hari-hari ketika Citra, dengan pakaian sederhananya berdiri diam di sudut ruangan ini. Ia teringat bagaimana ia sering membentak Citra hanya karena hal sepele. Ia teringat bagaimana Citra selalu memandangnya dengan tatapan yang sekarang ia baru mengerti. Bukan tatapan ketakutan, melainkan tatapan kasihan. Dia bukan lagi menantu kita, Ma, ucap Tio pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri, sementara air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia adalah pemilik tempat ini. Dia adalah orang yang selama ini membiayai hidup kita tanpa kita sadari. Satu persatu perabotan mewah mulai dicatat oleh petugas. Jam tangan mahal, lukisan dinding, hingga guci kuno yang dulu dipamerkan dengan angkuh oleh Ibu Ratna, kini ditempeli stiker penyitaan. Keangkuhan yang selama ini mereka bangun di atas fondasi tipu daya kini runtuh, menyisakan kerangka kehidupan yang pahit. Saat Tio berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh petugas yang mulai mengemas barang-barangnya ke dalam kardus, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan masa depannya. Citra tidak sekadar mengambil hartanya. Citra sedang melucuti identitasnya sepotong demi sepotong. Dan yang paling mengerikan dari semua itu adalah kesadaran bahwa ini hanyalah awal. Citra tidak akan berhenti sampai setiap kesombongan Tio benar-benar hancur menjadi debu. Tio menatap ke arah pintu depan, berharap mungkin, hanya mungkin, Citra akan muncul untuk memberikan penjelasan atau setidaknya sebuah hinaan yang pantas ia terima. Namun, pintu itu tetap tertutup rapat. Citra tidak hadir untuk menyaksikan kejatuhannya secara langsung. Baginya, Tio kini sudah tidak lagi layak untuk dilihat. Dan bagi Tio, keheningan itu jauh lebih menyiksa daripada penghinaan apapun yang pernah ia ucapkan pada istrinya dulu. Dunia Tio Wijaya tidak hanya runtuh. Dunia itu meledak dan menyisakan puing-puing yang tak lagi bisa ia kenali. Setelah diusir paksa dari rumah mewah yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya, Tio dan Ibu Ratna mendapati diri mereka terdampar di sebuah apartemen murah di pinggiran kota yang sempit dan pengap. Tidak ada lagi pelayan yang menyambut di depan pintu. Tidak ada lagi perabotan mewah dari kayu jati. Dan yang paling menyesakan, tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka. Pagi itu, Tio terbangun oleh suara tetangga yang berteriak-teriak di lorong gedung apartemen yang kumuh. Ia duduk di atas kasur lipat yang tipis, menatap langit-langit kamar yang kotor dengan noda air hujan. Di sampingnya, Ibu Ratna terbaring dengan wajah yang sudah tidak lagi memancarkan keangkuhan. Kerutan di wajah wanita tua itu tampak semakin dalam, seolah beban kehidupan yang baru mereka jalani selama beberapa hari ini telah mencuri 10 tahun dari masa tuanya. "Ini semua salahmu, Tio," desis Ibu Ratna tiba-tiba, suaranya parau namun tajam. Ia tidak lagi memanggil putranya dengan nada memuja. Kini, Tio hanyalah sosok yang ia salahkan atas kejatuhan mereka. Jika saja kau tidak menyia-nyiakan istri yang kaya itu, jika saja kau tidak sombong, kita tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Tio tidak menjawab.
Ia hanya menatap tangannya sendiri yang kini kasar karena harus melakukan segala hal sendiri, hal yang seumur hidupnya tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia mencoba mencari pekerjaan di internet melalui ponselnya yang sudah retak, namun setiap pintu tertutup rapat. Namanya telah masuk dalam daftar hitam di dunia bisnis. Reputasinya sebagai pengusaha yang bangkrut dan terjerat skandal penyitaan aset oleh Phoenix Group telah tersebar luas, membuatnya menjadi paria di kalangan rekan bisnisnya. Tiba-tiba, pintu kamar apartemen mereka diketuk dengan kasar. Brak! Brak! Tio membuka pintu dan mendapati pemilik apartemen berdiri di sana dengan raut wajah tidak ramah. Tio, sudah 3 hari kau menunggak biaya sewa. Aku tidak peduli dengan alasanmu yang mengaku sebagai mantan orang kaya. Hari ini bayar atau angkat kaki dari sini. Tunggu, Bu. Beri saya waktu 1 hari lagi. Mohon Tio dengan nada rendah yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Tidak ada waktu lagi. Pergi. Tio menutup pintu dengan lemas. Ia meluncur turun ke lantai dan menyandarkan punggungnya di dinding yang berdebu. Di luar, suara klakson kendaraan bersahutan, mengingatkannya pada kehidupan yang dulu ia miliki. Kehidupan di mana ia bisa memesan apapun hanya dengan 1 jentikan jari. Kini, ia bahkan tidak mampu membeli secangkir kopi untuk menenangkan gemetar di tangannya. Ia mulai merenungkan segala hal yang terjadi. Citra. Nama itu terus berputar di kepalanya seperti kutukan yang manis. Ia teringat bagaimana Citra selalu menemaninya dengan sabar, bagaimana wanita itu sering tersenyum tulus, meskipun ia sering membalasnya dengan bentakan. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah melihat istrinya. Ia hanya melihat status sebagai istri. Ia tidak pernah melihat ketulusan, kesetiaan, dan kasih sayang yang tumpah ruah dari Citra karena matanya tertutup oleh keserakahan dan obsesi akan harta. Citra, bisik Tio dengan suara bergetar. Di balik dinding apartemen yang tipis, ia bisa mendengar Ibu Ratna yang mulai menangis terseduh-seduh, meratapi hilangnya perhiasan dan gaya hidup kelas atas. Tio memejamkan mata, berusaha membendung rasa penyesalan yang membuncah. Namun penyesalan ini terasa sia-sia. Ia sadar, ia tidak sedang dihukum oleh hukum atau pengadilan. Ia sedang dihukum oleh pilihannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah tautan berita dari media lokal yang sedang trending. Judulnya terpampang besar. Phoenix Group mengumumkan lelang aset terbesar tahun ini. Seluruh koleksi pribadi mantan pengusaha Tio Wijaya akan dilelang di Balai Kota. Tio mengklik tautan itu dengan tangan gemetar. Di layar ponsel, muncul foto-foto barang-barang miliknya yang dipajang di Balai Kota. Jam tangan, koleksi mobil, hingga barang-barang antik yang dulu ia banggakan, kini menjadi objek tontonan umum. Komentar-komentar di bawah berita itu penuh dengan cemoohan dari orang-orang yang dulu pernah ia rendahkan. Tio merasa seolah-olah setiap komentar tersebut adalah tamparan nyata di wajahnya. Karma itu datang bukan dalam bentuk bencana alam, melainkan dalam bentuk kenyataan yang harus ia telan setiap detik. Ia kini hanyalah seorang pria tanpa harta, tanpa nama, dan tanpa martabat. Di tengah kesunyian apartemen yang pengap, Tio menyadari bahwa ia baru saja memulai babak paling menyiksa dalam hidupnya. Babak di mana ia harus menyaksikan kejatuhannya sendiri, sementara orang yang paling ia sakiti sedang berdiri tegak di puncak kemenangan. Tio pun menundukkan kepala. Ia tahu, perjalanan kehancurannya belum berakhir. Besok, saat lelang itu dimulai, ia harus melihat bagaimana semua simbol kesombongannya berpindah tangan ke orang lain. Sementara dunia akhirnya mengetahui siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia hina dan ia buang dengan tanpa rasa bersalah. Suasana di aula utama kantor pusat Phoenix Group terasa sangat mencekam. Hari itu, Tio Wijaya melangkah masuk ke dalam gedung yang dulunya ia anggap sebagai mitra bisnis. Namun kini baginya, gedung itu hanyalah sebuah neraka yang menunggu untuk menelannya bulat-bulat. Ia datang karena sebuah surat panggilan resmi yang dikirim oleh firma hukum Phoenix Group. Surat itu berisi ultimatum. Kehadiran Tio diperlukan untuk penyelesaian akhir dari proses audit aset dan klaim utang yang masih tersisa. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas desainer yang rapi. Kemejanya tampak kusut, rambutnya tidak tertata, dan sorot matanya yang dulu penuh kesombongan kini meredup.
digantikan oleh keputusasaan yang nyata. Saat ia melangkah di lorong menuju ruang direksi, setiap karyawan yang berpapasan dengannya menatapnya dengan tatapan merendahkan, tatapan yang dulu sering ia berikan kepada orang-orang yang ia anggap lebih rendah darinya. Pintu besar ruang rapat terbuka dengan perlahan, menampilkan ruangan yang didominasi oleh warna dingin dan pencahayaan yang elegan. Di ujung meja, memunggungi pintu, berdiri seorang wanita dengan setelan formal berwarna gelap yang memancarkan wibawa absolut. Tio terhenti sejenak, napasnya tercekat. Itu adalah Citra. Citra berbalik perlahan. Penampilannya sangat kontras dengan sosok istri sederhana yang ia kenal selama 3 tahun. Riasannya sempurna, auranya tajam, dan tatapannya begitu dingin, hingga Tio merasa seolah disayat oleh pandangan itu. Citra tidak lagi menunduk, tidak lagi bicara dengan nada pelan yang menenangkan. Ia berdiri sebagai penguasa mutlak. "Duduk, Tio," suara Citra tenang, datar, namun memiliki kekuatan yang membuat lutut Tio lemas. Tio menarik kursi dengan gemetar, duduk di seberang istrinya. Atau lebih tepatnya, mantan istrinya yang kini menjadi algojo bagi hidupnya. "Citra, apa yang kau lakukan semua ini? Kau menghancurkanku. Kau mengambil segalanya dariku." Tio mencoba berteriak, namun suaranya pecah di tengah ruangan yang sunyi itu. Citra tidak menjawab dengan amarah. Ia hanya menyodorkan sebuah dokumen tebal ke hadapan Tio. "Aku tidak mengambil apapun, Tio. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku, dan apa yang kau berikan kepadaku melalui keserakahanmu sendiri." Tio membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah rincian seluruh aliran dana, daftar utang-utang judi yang ia tutupi dengan uang Citra, dan bukti-bukti pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Tio merasa wajahnya memanas. Setiap lembar dokumen itu adalah pengingat akan betapa bodoh dan serakahnya dia selama ini. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan bagiku, Tio?" Citra menatapnya lekat-lekat, sebuah tatapan yang menembus hingga ke nurani terdalam Tio. "Bukan kemiskinan yang kau berikan saat kau membuangku di tempat terpencil itu. Bukan pula penghinaan yang kau dan ibumu lontarkan setiap hari. Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku benar-benar mencintaimu, dan kau membuang cinta itu demi tumpukan kertas dan benda-benda mewah yang bahkan tidak kau miliki sepenuhnya." Tio terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras daripada sitaan aset apapun. Ia menunduk, membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah begitu saja. Di depan wanita yang dulu ia anggap sebagai beban, ia kini merasa sebagai sosok yang paling kecil dan hina di dunia. Apakah tidak ada jalan keluar?" Isak Tio, suaranya pecah. "Aku kehilangan rumah, aku kehilangan segalanya. Aku mohon, Citra, beri aku kesempatan." Citra tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mengandung kehangatan, melainkan sebuah finalitas. "Kesempatan itu sudah kau buang saat kau mengusirku di tengah hujan malam itu, Tio. Kau memilih hidup tanpa aku, dan sekarang kau mendapatkan persis apa yang kau pilih. Hidupmu adalah hasil dari keputusanmu sendiri." Tio menatap Citra dengan tatapan memohon, namun ia melihat sesuatu yang sudah mati di mata mantan istrinya itu. Kasih sayang yang dulu ia remehkan. Citra telah bangkit, dan tidak ada lagi ruang baginya untuk memohon ampun. Tio menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah sebuah negosiasi, melainkan sebuah eksekusi emosional. Ia tidak hanya bangkrut secara finansial, ia benar-benar hancur secara eksistensial. Ia berdiri di hadapan satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus, namun ia telah merusak kepercayaan itu hingga ke akar-akarnya. Dan di ruangan mewah itu, di tengah kesunyian yang mencekam, Tio akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan mengetahui bahwa ia telah kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya karena kebodohannya sendiri. Hari itu, balai kota dipenuhi oleh kerumunan yang riuh. Kamera dari berbagai media massa berderet rapi, menyorot ke arah panggung utama di mana sebuah spanduk besar bertuliskan, "Lelang aset kepailitan, keluarga Wijaya," terbentang dengan angkuh. Ini bukan sekadar lelang barang-barang mewah. Ini adalah pertunjukan kejatuhan sebuah keluarga
yang dulu dikenal karena kesombongan dan gaya hidup glamornya. Tio berdiri di sudut ruangan, tersembunyi di balik bayang-bayang pilar beton. Tubuhnya terasa mati, rasa saat ia melihat satu persatu barang pribadinya, benda-benda yang dulu menjadi simbol status sosialnya, diangkat ke atas panggung untuk diperebutkan oleh penawar tertinggi. Koleksi jam tangan eksklusif, lukisan bernilai miliaran, hingga perhiasan milik Ibu Ratna yang kini diletakkan dalam kotak kaca transparan. Semuanya menjadi tontonan publik. Ibu Ratna berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya gemetar hebat. Setiap kali palu lelang diketuk, suara itu terdengar seperti vonis mati bagi harga diri mereka. Kerumunan di hadapan mereka tidak menunjukkan rasa simpati. Mereka justru berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan sesekali tertawa kecil saat melihat barang-barang milik keluarga Wijaya berpindah tangan dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Tepat di tengah acara, suasana mendadak senyap. Pintu aula terbuka, dan Citra melangkah masuk. Ia tidak datang sebagai mantan istri yang terbuang, melainkan sebagai tamu kehormatan dan pemilik utama dari utang yang menjadi alasan lelang ini digelar. Ia mengenakan setelan tailored berwarna putih gading, kontras dengan suasananya yang kelam. Langkahnya anggun, membelah kerumunan yang segera memberi jalan. Tio merasa napasnya tercekat. Ia ingin melarikan diri, namun kakinya seolah terpaku pada lantai. Saat Citra berdiri di depan panggung, ia tidak melihat ke arah Tio. Ia memandang ke arah penonton, lalu menyampaikan pidato singkat tentang tanggung jawab moral dan konsekuensi dari keserakahan. Suaranya tenang, namun bergema ke seluruh penjuru aula, menusuk tepat ke jantung setiap orang yang mendengar. Harta hanyalah pinjaman, ujar Citra dengan nada yang sangat berwibawa. Dan ketika kesombongan menjadi fondasinya, kehancuran hanyalah masalah waktu. Saat lelang mencapai puncaknya, Tio tidak tahan lagi. Ia menerobos kerumunan, berdiri di depan panggung, menatap mantan istrinya dengan tatapan yang dipenuhi campuran antara amarah dan kehancuran. "Kau puas sekarang, Citra? Kau sudah menghancurkanku di depan semua orang," teriaknya. Keheningan seketika menyelimuti aula. Citra berhenti sejenak, memandang Tio dengan tatapan yang datar, bukan tatapan kebencian, melainkan tatapan kosong yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. "Aku tidak menghancurkanmu, Tio," jawab Citra pelan namun jelas. "Aku hanya melepaskan topeng yang kau pakai selama ini, agar dunia bisa melihat siapa dirimu sebenarnya." Tio terdiam. Ia memandang sekeliling, melihat ratusan mata menatapnya dengan pandangan menghina. Di saat itulah, ia menyadari bahwa panggung ini bukanlah milik Citra, melainkan miliknya sendiri. Sebuah panggung tragis di mana ia harus menyaksikan sisa-sisa harga dirinya dipreteli habis di hadapan publik. Citra tetap berdiri tegak, tak tersentuh. Sementara Tio akhirnya jatuh berlutut, menyadari bahwa ia bukan lagi tokoh utama dalam hidupnya sendiri, melainkan hanya sebuah pelajaran tentang kejatuhan akibat kesombongan. Aula balai kota masih menyisakan hawa dingin yang menusuk, meski lampu sorot kamera menyinari setiap sudut panggung. Setelah insiden kecil di depan panggung tadi, suasana berubah menjadi lebih tegang. Publik kini menunggu, bukan lagi karena ingin melihat barang yang dilelang, melainkan karena ingin melihat bagaimana sisa harga diri pria yang dulu dikenal sebagai pangeran bisnis itu dikuliti. Citra memberi isyarat halus kepada salah satu pengacara di sampingnya. Sesaat kemudian, sebuah mikrofon diletakkan tepat di depan Tio yang masih berlutut. Kerumunan terdiam, kamera-kamera beralih fokus, dan suara detak jantung di ruangan itu seolah terdengar nyaring. "Tio," suara Citra memecah keheningan, tenang namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. "Dulu, kau selalu berkata bahwa keberhasilanmu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Kau mengatakan bahwa aku hanyalah wanita yang beruntung bisa bersanding denganmu. Sekarang saatnya kau berbicara jujur di depan orang-orang yang dulu memuja kesuksesan palsumu." Tio mengangkat wajahnya, matanya merah. Bukan karena cinta, melainkan karena rasa malu yang mencapai puncaknya. Ia menatap mikrofon di depannya, lalu menatap kerumunan yang kini menunggunya dengan tatapan tajam. Di sana, ia melihat rekan bisnis yang dulu menjilatnya, kini menatap dengan penuh jijik. "Katakan, Tio," desak Citra, langkahnya mendekat.
berdiri tepat di hadapan mantan suaminya seperti seorang hakim yang menunggu putusan. Akui siapa yang membiayai gaya hidupmu. Akui bagaimana kau membangun kerajaanmu di atas fondasi kebohongan. Tio membuka mulut, namun suaranya tercekat. Lidahnya terasa keluh oleh beban kebenaran yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Aku, suaranya pecah, hanya berupa bisikan di awal. Keraskan suaramu, perintah Citra. Tidak ada belas kasih dalam nadanya. Aku membangun semuanya dengan uang Citra, ucap Tio akhirnya. Suaranya kini mulai jelas, bergetar di seluruh ruangan. Semua fasilitas mewah, semua investasi, semuanya berasal dari perusahaan miliknya. Aku hanya meminjam namanya untuk menutupi gaya hidupku yang gila. Ibu Ratna, yang berdiri tak jauh dari sana, tampak terperangah. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, namun tangisan pilunya sudah cukup untuk mengonfirmasi segalanya. Pengakuan Tio terus mengalir, seolah bendungan yang jebol. Ia mengakui utang judinya, ia mengakui bagaimana ia memanipulasi kontrak, dan akhirnya, ia mengakui bahwa tanpa Citra, ia hanyalah pria yang tidak memiliki apa-apa. Setiap kata yang diucapkan Tio terasa seperti cambuk bagi dirinya sendiri. Ia mengakui kesombongannya, mengakui bagaimana ia merendahkan istrinya di rumah, dan mengakui bahwa ia telah mengkhianati ketulusan orang yang selama ini memegang kendali atas hidupnya. Di hadapan ratusan saksi dan kamera yang menyiarkan pengakuannya secara live, Tio benar-benar kehilangan segalanya. Namanya yang dulu harum di dunia bisnis kini berubah menjadi bahan olokan publik. Citra mendengarkan setiap patah kata itu tanpa ekspresi. Tidak ada kemenangan yang terlihat di wajahnya, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Baginya, ini bukan tentang balas dendam yang meriah, melainkan tentang membersihkan noda yang pernah ia biarkan melekat pada hidupnya. Tio pun terkulai lemas di atas panggung setelah menyelesaikan pengakuannya. Ia merasa jiwanya kosong. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia gunakan untuk menutupi kehancurannya. Ia telah telanjang di depan dunia. Dan di tengah kerumunan yang mulai mencemooh, Tio akhirnya menyadari satu hal. Kejujuran memang membebaskan, tetapi dalam kasusnya, kejujuran itu adalah pintu terakhir menuju pengasingan yang tak berujung. Aula Balai Kota masih menyisakan sisa-sisa kegaduhan setelah pengakuan Tio yang mengguncang publik. Namun, bagi Citra, kehebohan di luar sana terasa begitu jauh, seolah ia sedang melihat dunia dari balik kaca tebal. Ia menatap Tio yang masih terduduk di lantai panggung. Sosok yang dulunya tampak begitu angkuh, kini tampak seperti pria tua yang kehilangan arah. Citra melangkah mendekat. Suara hak sepatunya yang beradu dengan marmer lantai terdengar sangat tenang. Tidak ada langkah yang terburu-buru. Ia berhenti tepat di depan Tio, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Dokumen yang akan menghapus sisa utang yang tersisa dari nama pria itu. Tio, panggil Citra. Suaranya tidak lagi dingin, namun juga tidak hangat. Ia bicara dengan nada seorang manusia yang sudah selesai menuntaskan bab terakhir dalam sebuah buku. Aku telah melunasi seluruh sisa utangmu. Firma hukumku sudah menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan. Tio mendongak, matanya yang sembab menatap Citra dengan ketidakpercayaan. Kenapa? Setelah semua yang kulakukan, setelah semua kehancuran ini, kenapa kau masih mau membantuku? Citra tersenyum tipis. Senyum itu tulus, namun mengandung perpisahan yang abadi. Aku tidak membantumu, Tio. Aku sedang membebaskan diriku sendiri. Selama aku menyimpan dendam, selama aku terus mengikat diriku dalam permainan ini, aku masih menjadi istri yang kau lukai. Dengan menghapuskan utangmu, aku menghapus hubungan terakhir yang mengikatku dengan masa lalu. Citra menatap lurus ke mata Tio, sebuah tatapan yang memberikan penegasan bahwa tidak akan ada lagi kesempatan kedua, tidak ada lagi masa depan bersama. Pergilah, mulailah hidup baru meski dari nol. Aku tidak ingin lagi mendengar namamu dalam hidupku. Tanpa menunggu jawaban, Citra berbalik. Ia berjalan meninggalkan panggung, meninggalkan Tio, dan meninggalkan segala kenangan tentang pernikahan yang penuh tipu daya. Di luar gedung, matahari sore mulai terbenam, menyinari langit Jakarta dengan warna jingga yang menenangkan.
Saat Citra melangkah keluar menuju mobilnya, ia merasakan beban berat yang selama bertahun-tahun ia pikul di pundaknya perlahan menghilang. Ia tidak merasa menang karena Tio jatuh miskin. Ia merasa menang karena ia berhasil mempertahankan integritasnya di tengah pengkhianatan. Ia telah membuktikan bahwa kebesaran hati jauh lebih berharga daripada balas dendam yang merusak jiwa. Di dalam mobil, Citra menatap layar ponselnya. Ia menghapus folder yang berisi semua data, rekaman, dan strategi penghancuran Tio. Ia mematikan perangkat tersebut dan melemparkannya ke samping kursi. Ia menarik napas panjang, menghirup udara sore dengan lega. Cerita tentang rahasia di balik pernikahan dengan Tuan Abdullah telah berakhir, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sebuah kedamaian yang baru. Citra tahu, esok hari akan menjadi hari pertama baginya untuk benar-benar hidup sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara, dan tanpa belenggu masa lalu. Ia telah menemukan jalannya menuju kemenangan sejati, yaitu kemampuan untuk memaafkan, lalu membiarkan orang yang menyakitinya menghadapi dunianya sendiri. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan balai kota. Citra menatap ke depan, menatap jalan panjang yang membentang. Tidak ada lagi dendam di hatinya, hanya keyakinan bahwa kesabaran dan harga diri akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya. Akhirnya, ia telah benar-benar pulang,